wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, masjidan kekurangan satu apapun dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat selalu serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan, "Salatlah kamu sebelum kamu disolatkan." Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa 103. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Makna lain yang terkandung terhadap sholatlah sebelum kamu disolatkan adalah agar tidak melupakan ibadah dasar dalil dan hadis. Hal tersebut dapat mengingatkan individu kaum muslimin wal muslimat agar rajin beribadah sebelum ajal menjemputnya. Harus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal tiba. Ketika raga berpisah dengan jiwa, tubuh tak bisa lagi bergerak, tentu sudah tidak lagi melaksanakan sholat dan amalan-amalan lainnya. Sebaliknya, kita akan disolatkan sebelum masuk kuburan, yang ada hanya penyesalan. Kita masih saja dapat menemukan di lingkungan warga hingga kini masih banyak di antara umat Islam yang belum melaksanakan sholat secara benar sesuai firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Jawabannya sangat beragam, macam-macam sesuai caranya masing-masing. Padahal sholat sebagai pembuktian ketundukan dan penghambaan diri terhadap Allah. Di sisi lain juga bisa dikatakan sholat yang sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat dari Allah yang maha besar. Setelah kemudian nikmat dan manfaat lainnya terhadap sholat adalah akan memberikan atau hikmah yang dirasakan oleh para ahli sholat baik di dunia dan akhirat kelak apabila melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi syarat rukun sholat, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ibadah sholat memiliki kedudukan yang utama dalam keseluruhan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat akan berdampak positif terhadap suasana batin, kejiwaan atau psikologis yang tentram, didukung dengan terbentuknya kepribadian atau personality yang utuh, sehat, produktif, efektif terhadap nilai-nilai agama, konsisten atau istiqomah dalam kebenaran, kontrol dari dorongan hawa nafsu, banyak gagasan dalam menebar kebenaran atau kebaikan, kompeten dalam mengamalkan ajaran agama. Jadi, sebelum terlambat dan disolatkan,
maka laksanakanlah sholat sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat menginspirasi dan diindahkan oleh para kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah Masjid Jami Al-Fatah Ciponto Makmur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.